Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Kembali pada pagi hari ini kita boleh bertemu di dalam ibadah online Gereja Metodis Antioquia Pancur Batu. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini dengan bersat teduh sejenak. Mari kita memulai saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan dengan pujian kita yang pertama, Joy to the World. Dunia gemar dan soraklah, Tuhan telah datang. Di hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Bait yang kedua. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Sengat alam dan makhluknya, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan kembali menaikkan pujian kita dengan bersemangat, dengan bersukacita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Jingle Bells. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau yang menjadi Allah kami, yang menjadi juru selamat kami. Pada pagi ini kembali kami boleh bersama-sama menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami boleh bersyukur kepada Engkau. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu sajalah kami ini boleh ada. Bahkan kami juga menyadari akan segala kelemahan kami sebagai manusia yang berdosa ini. Bahkan kami juga Tuhan sering mengecewakan Tuhan. Bahkan kami gagal untuk setia, kami gagal untuk taat, kami gagal untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang memimpin ibadah kami ini. Setiap hati kami Tuhan yang jamah. Sehingga kami boleh merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera di dalam ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, sebelum kita mengakui segala dosa-dosa kita, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Yang kusembah hanya Yesus.
Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah masuk hadirat-Mu. Dalam bahasa Mandarin. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kita mohon pengampunan atas setiap pelanggaran kita. Dengarlah firman Tuhan yang mendasari kita dalam mengaku dosa-dosa kita. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha pengasih, pengampun dan penyayang, di hadapan-Mu kami datang merendahkan diri, memohon belas kasihan-Mu, memohon kemurahan-Mu untuk menerima dan mengampuni setiap kami yang berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan berbelas kasih atas kehidupan kami yang sering sekali melanggar ketetapan-ketetapan-Mu, yang sering sekali melanggar kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami penuh dosa di hadapan-Mu. Kami sering mengecewakan Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mohon kepada-Mu, ampunilah kami atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Tahirkan kami atas setiap keberdosaan kami. Sembuhkan kami sebab kami menderita karena dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya pengampunan yang daripada Engkau telah kami terima. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa dan menerima pengampunan Allah, tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Mari Bapak Ibu, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca responsoria kita. Kita membaca secara bergantian, dan di ayat yang terakhir kita membaca bersama-sama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke
Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bersama-sama, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Gloria Patri. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita ketika Tuhan Yesus lahir. Harapan kini telah datang, bintang-bintang bersinar terang, fajar mereka gantikan malam, ketika Tuhan Yesus lahir. Bunga-bunga mekar berseri, Bunga mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut, semua keraguan lenyaplah sudah, ketika Tuhan Yesus lahir. kegelapan telah berlalu, Kegelapan telah berlalu, harapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia, ketika Tuhan Yesus lahir. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat waktu dan kesempatan ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami mohon Tuhan berbicara kepada kami melalui khotbah yang disampaikan oleh hamba-Mu. Jamah lawat kami, berikan kami pengertian dan beri kami kekuatan di dalam mendengar, memikirkan, serta melakukan kebenaran-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah bagi kita di Minggu Advent yang ketiga hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Beginilah firman Tuhan.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah bagi kita hari ini adalah firman menjadi manusia. Di minggu Advent yang ketiga ini, kiranya hati kita semakin dipersiapkan dalam menyongsong kedatangan Yesus ke dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu tahun ini Natal menjadi Natal yang berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Kita memasuki masa di mana Natal harus berjarak, di mana Natal harus mengatur jarak satu dengan yang lain. Bahkan Natal banyak dirayakan juga secara online. Tangan kita tidak lagi berjabat tangan dan mengucapkan selamat Natal. Tetapi sekalipun kondisi Natal tahun ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya, kondisi ini sekali-kali tidak akan mengurangi sukacita Natal. Kondisi ini tidak akan mengurangi damai sejahtera Natal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa? Karena memang Natal bukan bicara seremonial, tapi Natal bicara spiritual. Natal bukan bicara tentang ada tidaknya pohon terang, pernak-pernik Natal, hiasan Natal. Natal fokus bicara tentang peristiwa ilahi di mana Tuhan menjadi manusia, firman menjadi manusia. Ini bicara tentang Natal. Di minggu Advent yang ketiga ini kita dipersiapkan untuk menyongsong kedatangannya. Dia Raja kemuliaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman menjadi manusia. Ketika kita membaca tema ini, kita berpikir, siapa firman itu? Siapakah firman yang disebut yang menjadi manusia itu? Maka yang pertama saya mengajak kita memikirkan Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika dikatakan firman menjadi manusia, maka pada dasarnya yang pertama, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Sebelum ia menjadi manusia, pada hakikatnya, pada dasarnya dia adalah Allah. Dia adalah pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, bahkan pemilik segala yang ada. Firman itu merujuk kepada pribadi Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Firman itu merujuk kepada Dia, Mesias yang dinantikan. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman menjadi manusia menunjukkan, menyatakan bahwasanya sebelum kelahirannya menjadi manusia, Dia adalah Allah. Firman menjadi manusia menunjukkan bahwasanya pribadi itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Bahkan dikatakan pada mulanya ia bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu Advent yang ketiga ini kita diberi pemahaman bahwasanya Dia yang menjadi manusia itu, Dia bayi Natal itu, pada hakikatnya adalah Allah. Kelihatannya tidak logis ketika kita berkata Allah menjadi manusia. Padahal pada dasarnya itu masuk akal. Kalau Allah menjadi manusia, itu masih bisa diterima akal, karena Allah itu maha segalanya, maha kuasa. Dia sanggup melakukan apa saja.
Yang tidak masuk akal itu adalah manusia menjadi Allah. Jadi kalau Allah menjadi manusia, itu masih bisa diterima akal karena dia Allah, sanggup melakukan apa saja, bisa berbuat apa saja sesuai dengan yang kehendaki. Maka bertolak dari kehendak Allah, firman itu menjadi manusia. Poin yang kedua, Bapak Ibu, jadi di poin yang pertama ini kita harus pahami bahwasanya sebelum Yesus lahir, dia sudah ada. Keberadaannya dalam kekekalan itu keberadaan sebagai Allah. Kalau dalam istilah teologi dikatakan praeksistensi, di mana Yesus dalam kekekalan, dia adalah Allah pencipta segala yang ada. Jadi beda Bapak Ibu, Yesus ada dengan Yesus lahir. Maka jangan heran pada satu ketika orang Yahudi terkejut ketika Yesus berkata bahwasanya Yesus lebih dahulu ada daripada Abraham. Dalam momen perayaan Natal ini, kita diajar dua hal. Bahwasanya Yesus ada, dia sebelumnya dalam kekekalan adalah Allah. Bahkan ketika dia menjadi manusia, kealahannya itu tidak sirna. Dia tetap Allah. Maka firman menjadi manusia merujuk pada pribadi Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. Bapak Ibu, apa aplikasinya bagi kita? Dalam minggu Advent yang ketiga ini kita dipersiapkan untuk menyambut dia yang menjadi manusia tanpa menghilangkan keilahiannya. Dia yang datang itu dalam wujud pribadi Yesus Kristus itu adalah Allah 100%. Dia adalah Tuhan yang sejati. Dialah yang akan menghapus dosa manusia. Firman menjadi manusia adalah pribadi Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Pribadi Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Dialah firman yang menjadi manusia. Bagian kedua, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang firman menjadi manusia, kita bicara tentang ayat 10. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia. Ia datang pada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika berbicara tentang firman menjadi manusia, dikatakan ia datang ke dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenal dia. Padahal dia adalah pribadi yang menjadikan segala sesuatunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus adalah firman yang berinkarnasi. Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Kristus yang adalah Allah menjadi manusia tidak menghilangkan sifat-sifat kealahannya. Maka ketika firman menjadi manusia, kita melihat sosok pribadi Kristus adalah Allah 100% dan Kristus adalah manusia 100%. Ketika dikatakan firman menjadi manusia, dia sama dengan kita. Dia tidak kehilangan kealahannya, melainkan padanya ditambahkan sifat kemanusiaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibaratnya kalau saya katakan saya adalah pendeta, atau saya dulu pendeta, atau saya sekarang pendeta. Pendeta itu ditambahkan kepada saya, tapi sayanya tidak hilang. Beda dengan ungkapan nasi sudah
menjadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur. Nasinya hilang, tinggal buburnya. Bicara tentang firman menjadi manusia, ini bicara Kristus yang menjelma. Allah yang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia. Tanpa kehilangan sifat-sifat ilahi, tanpa kehilangan kealahannya, sekalipun ia menjadi manusia sama dengan kita, dia tidak tersentuh oleh dosa, sebab ia suci kudus adanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Kita bisa bayangkan, kehadiran Kristus itu sebagai pemilik segala yang ada. Tetapi ada yang cukup ironis. Dia datang ke tempat yang ia ciptakan, tetapi yang ia ciptakan itu tidak mengenalnya. Ayat 11 katakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Bapak Ibu, sungguh sangat ironis. Kalau kita lihat dalam praktek-praktek kehidupan kekristenan di zaman sekarang, biasanya di bulan Desember itu gereja selalu didatangi orang-orang Kristen. Gereja dihias sedemikian indah dengan pernak-pernik Natal. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah seindah itukah hati kita dalam menyambut perayaan Natal, menyambut, menyongsong kedatangan Dia yang berinkarnasi menjadi manusia itu, pribadi Yesus Tuhan yang menjadi manusia itu? Apakah seindah itukah persiapan hati kita dalam menyongsong kedatangannya ke tengah-tengah dunia ini? Dia itu pemilik dunia. Dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenal Dia. Maka sesungguhnya di Minggu Advent yang ketiga ini, Natal harus menceritakan tentang Kristus. Natal harus menyatakan tentang pribadi Yesus Kristus. Bukan sejauh seremonial, tetapi juga harus melibatkan spiritual, didominasi oleh spiritual. Sebab yang harus dikenal orang dari peristiwa Natal bukanlah pohon terang, bukanlah pernak-pernik Natal, tetapi yang harus dikenal orang dalam momen Natal adalah pribadi Yesus Kristus, yang Dia adalah Allah menjelma menjadi manusia untuk menghapus dosa dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman itu telah menjadi manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sukacita Natal tidak berkurang, sekalipun pohon terang tidak ada. Damai Natal tidak akan berkurang, sekalipun Natal kita Natal berjarak. Kenapa? Satu dengan yang lain mungkin bisa dipisahkan oleh virus corona, tapi sekali-kali virus corona tidak akan bisa memisahkan kita dari Yesus Kristus. Dalam kitab Roma ada kalimat yang mengatakan, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Kelaparan tidak bisa pisahkan kita dari Kristus. Penganiayaan tidak bisa pisahkan kita dari Kristus. Sakit penyakit tidak bisa pisahkan kita dari Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun Natal tahun ini berjarak, tapi jangan pernah berjarak dengan Kristus. Dia datang untuk kita umat manusia. Bagian yang ketiga, ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Bapak Ibu, dalam Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan, Dia yang lahir itu dari anak darah itu akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, Dia tidak hanya menjadi manusia, tetapi Dia diam di antara kita. Dia bersama-sama dengan kita. Maka firman menjadi manusia, Dia berkemah.
tinggal tetap dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus menjadi manusia, dia tidak mengasingkan diri, tetapi dia membaur dengan manusia, ada di tengah-tengah manusia. Itu yang kita sebut dengan istilah Emmanuel atau Immanuel atau immanen. Firman menjadi manusia yang pada dasarnya Allah itu transenden, nun jauh di sana. Ketika Kristus menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, dia menjadi Allah yang immanen, ada di tengah-tengah kita. Dia menjadi Allah yang Immanuel, yang bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diam di antara kita. Dalam hal ini kehadirannya nyata, dirasakan, karena dia menjelma, berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita. Diam di antara kita berarti dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Maka jangan heran kalau kita makan, Yesus juga makan, karena Yesus 100% manusia, dia juga 100% Allah. Kalau kita dipukul sakit, ketika Yesus dipukul, dicambuk, dia juga merasakan sakit. Apa yang kita rasakan, ia turut merasakannya. Makanya dikatakan Bapak Ibu, firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Maka pada bagian yang ketiga ini Bapak Ibu yang terkasih, firman menjadi manusia membuat kita melihat sosok pribadi Allah itu ada pada diri Yesus Kristus. Melalui pribadi Yesus Kristus kita melihat Allah itu. Kristus adalah firman Allah yang dapat dilihat, firman Allah yang dapat diraba, dirasakan. Bahkan ia merasakan apa yang kita rasakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu Advent yang ketiga ini, lagi-lagi kita terus diingatkan dan dipersiapkan bahwasanya kita tidak sendiri, kita tidak diabaikan dan dibiarkan, sebab dia datang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia, dan dia tinggal bersama kita, berdiam di antara kita. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Itu artinya dia tidak membiarkan kita, dia tidak mengabaikan kita. Maka jangan pernah merasa engkau seorang diri, sebab ia yang datang itu adalah Immanuel. Ia yang datang itu adalah immanen. Allah bersama dengan kita, Allah menyertai kita, memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita semakin memahami bagaimana Allah itu berinisiatif untuk datang ke dunia ini, untuk mengambil rupa seorang hamba. Dia merelakan dirinya dengan mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kepada pribadi Allah itu ditambahkan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus adalah firman Allah yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan, yang dapat diraba. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia yang datang itu penuh kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pribadi yang suci, pribadi yang sempurna, dialah yang kita songsong kedatangannya di minggu Advent yang ketiga ini. Oleh sebab itu merujuk pada kesucian dia yang datang, kekudusannya dia yang datang.
Kiranya hati kita pun benar-benar dipersiapkan, sebab Dia yang kita songsong kedatangannya adalah pribadi yang suci, pribadi yang kudus. Maka kita yang menyongsong kedatangannya, menyambut kedatangannya dengan penuh harapan dalam hati, dengan penuh kerinduan dalam hati. Kiranya kita ini dilayakkan, sebab kesuciannya adalah kesucian sebagai pribadi Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih lagi mempersiapkan hati kita, karena Dia yang datang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita melihat Bapak Ibu, bagaimana Matius menggambarkan kedatangan Yesus ke dunia ini, dalam Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Hanya Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kenapa? Karena pada Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada Yesus ada kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai pribadi Allah, Ia penuh kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita di Minggu Advent yang ketiga ini semakin lagi mempersiapkan hati. Firman menjadi manusia. Siapa firman itu? Firman itu adalah Kristus. Dia adalah Allah. Siapa firman itu? Firman itu merujuk pada keberadaan Yesus sebelum menjadi manusia. Dia sudah ada. Dia adalah Allah. Firman menjadi manusia, di mana Allah berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, mengosongkan dirinya. Kepadanya ditambahkan sifat-sifat kemanusiaan, tanpa Dia kehilangan keilahiannya. Maka Ia datang ke dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Dalam momen Natal ini, mari kita giat menyatakan Kristus agar didengar orang, agar dilihat orang, agar dikenal orang. Natal harus menyatakan siapa Yesus. Natal harus meneriakkan siapa Yesus yang datang ke dalam dunia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, firman menjadi manusia. Ia diam di antara kita. Ia Immanuel. Ia Immanen. Allah dekat dengan kita, bersama-sama dengan kita, mengambil bagian dalam perkara-perkara kehidupan kita. Ia Immanuel. Allah menyertai kita. Kiranya Tuhan menolong kita dalam tema firman menjadi manusia. Semakinlah kita dipersiapkan hati kita dalam menyongsong kedatangannya memasuki Minggu Advent yang ketiga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur boleh mendengar kembali khotbah di Minggu Advent yang ketiga perihal firman menjadi manusia. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk memahami, mengerti akan isi hati-Mu melalui firman ini. Semakin kami memahami, menyadari bahwasanya Yesus yang kami rayakan di momen Natal adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman. Sebelum Ia lahir, Dia sudah ada. Dia sudah eksis dalam kekekalan karena Dia adalah Allah. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan setiap kami yang mendengar firman ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli di dalam bahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita, Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan doa Bapa kami, dilanjutkan dengan doksologi, kemudian menerima berkat dari Pendeta Agus Hukom. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan biarlah engkau tetap menjadi pembawa berita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.